Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dalam pembelajaran simulasi dan komunikasi digital yang kita lakukan secara daring kali ini. Semoga semangat kalian tetap terjaga meskipun pembelajaran kali ini kita lakukan secara daring seperti ini. Baik, langsung saja kita mulai pembelajaran kali ini. Minggu lalu kalian sudah menerima materi tentang logika dan algoritma, di mana di situ menjelaskan tentang apa itu logika, apa itu algoritma, dan yang terakhir dan yang juga menjadi tugas yaitu adalah tentang flowchart. Hari ini akan saya jelaskan sedikit saja tentang logika dan algoritma, kemudian kita belajar tentang bagaimana caranya membuat flowchart yang benar. Langsung kita masuk ke pengertian dari logika, yaitu adalah cara berpikir atau proses berpikir dengan masuk akal, dengan benar. Nah, jadi ketika kalian berbicara tentang logika, berarti kalian berbicara tentang cara berpikir yang benar atau masuk akal, sesuai dengan kenyataan. Kemudian pengertian dari algoritma sendiri yaitu adalah serangkaian langkah atau langkah-langkah yang disusun secara logis untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Jadi ketika kalian punya sebuah permasalahan, kemudian kalian punya langkah-langkah dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, itu disebutnya sebagai algoritma. Contohnya, untuk anak otomotif, ketika kalian ingin menyelesaikan sebuah permasalahan atau ingin membetulkan motor yang rusak, langkah-langkah yang kalian lakukan untuk mengatasi masalah tersebut, itu disebutnya sebagai algoritma. Nah, kemudian algoritma ini bisa dikomunikasikan dengan berbagai cara. Kemarin di PowerPoint atau di materi yang saya bagikan itu ada 3 cara. Yang pertama menggunakan bahasa natural. Ini sangat gampang. Kalian tinggal menuliskan langkah-langkahnya saja menggunakan nomor urut. Contohnya di sini ketika kalian akan belanja ke toko swalayan, itu langkah-langkahnya yang pertama pasti masuk ke toko swalayannya. Kemudian memilih barang yang akan dibeli, kemudian melakukan proses pembayaran di kasir, dan yang terakhir yaitu membawa pulang barang belanjaan. Kemudian contoh yang kedua juga sama. Di sini adalah algoritma mengirimkan surat melalui kantor pos. Langkah-langkahnya ada 8. Nah, apakah langkah-langkah ini selalu pasti, misalkan kasusnya mengirimkan surat selalu langkahnya 8? Tidak selalu, tergantung masing-masing individu. Jadi setiap individu dalam menyelesaikan suatu permasalahan itu pasti caranya berbeda, tidak mungkin sama. Jadi kalau kalian nanti mengerjakan tugas kok caranya sama plek, itu pasti ada yang nyontoh, ya pasti. Kemudian cara yang kedua yaitu menggunakan bahasa pseudocode. Ini kalian cukup mengerti saja, tidak akan kita bahas lebih lanjut. Karena pembahasan yang akan difokuskan pada materi ini yaitu adalah mengkomunikasikan algoritma menggunakan flowchart. Atau kita nyebutnya sebagai bagan alir. Tapi lebih gampang atau biasa lebih umumnya menggunakan biasa disebutnya sebagai flowchart. Flowchart sendiri yaitu adalah sebuah bagan yang menggambarkan aliran dari algoritma. Jadi bisa ditarik kesimpulan bahwa flowchart itu adalah bagan yang menunjukkan urutan dari penyelesaian suatu masalah. Nah, dalam menuliskan flowchart itu ada aturannya menggunakan simbol-simbol yang sudah ditetapkan. Tidak boleh asal, tidak boleh ngawur, tidak boleh kalian gambar sesuka hati kalian. Ada aturannya sendiri. Menggunakan apa? Ya menggunakan simbol-simbol yang ada di materi kemarin. Seperti yang terlihat di sini yaitu adalah terminator, kemudian proses, keputusan, subproses, dan seterusnya sampai yang terakhir yaitu konektor. Di sini saya tidak akan menjelaskan semua simbol dari flowchart, akan saya jelaskan beberapa saja yang itu sering sekali digunakan. Langsung saja kita bahas yang pertama yaitu adalah simbol terminator. Yang di sini berwarna orange. Nah, simbolnya seperti ini. Jangan diganti. Ya, simbolnya bentuknya seperti ini, ya harus dituliskan seperti ini. Dan ini simbol terminator harus ada di awal dan di akhir sebuah flowchart. Tidak boleh tidak, harus ada. Kemarin beberapa masih banyak yang menuliskan atau menggambarkan flowchart dengan terminatornya ini berbentuk kotak.
atau persegi. Padahal persegi itu adalah simbol dari sebuah proses. Itu tidak boleh. Jadi tetap simbolnya harus seperti ini. Dan isi dari terminator ini, kalau di awal flowchart bisa kalian tuliskan mulai, start, atau persiapan, itu boleh. Dan di akhir juga boleh kalian tuliskan akhir, selesai, atau kondisi terakhir dari algoritma yang sedang kalian bahas. Kemudian simbol yang kedua yaitu adalah simbol proses. Simbol proses ini digunakan untuk menggambarkan sebuah kegiatan yang sedang kalian lakukan dalam algoritma tersebut. Ini adalah simbol yang paling sering digunakan. Hampir banyak sekali flowchart yang isinya itu adalah proses. Kemudian yang ketiga yaitu decision atau keputusan. Ini yang kemarin banyak sekali yang keliru. Kemarin di soal yang nomor 2 itu ada keharusan untuk membuat flowchart menggunakan simbol decision. Nah, simbol decision ini digunakan untuk menggambarkan sebuah kondisi yang memiliki dua jawaban, antara ya dan tidak, antara benar dan salah, kemudian belum, sudah, dan sebagainya. Jadi kalau kalian menggambarkan sebuah kondisi menggunakan decision ini yang berwarna orange, ya kalian harus menuliskan kondisinya, ya dan tidaknya harus ada, tidak boleh tidak. Kalau ya kondisinya kemana, kalau tidak kondisinya kemana, itu harus ada. Kemudian subproses. Subproses ini adalah simbol yang digunakan untuk menggambarkan sebuah proses yang masih bisa dijabarkan lebih lanjut atau bisa dibuat lebih detail lagi. Nanti kita kasih contohnya. Kemudian simbol data. Data ini adalah simbol yang digunakan untuk menggambarkan data atau hal-hal yang digunakan sebagai input dalam flowchart tersebut. Contohnya, ketika kalian ingin membuat kopi, itu datanya bisa bubuk kopi, kemudian gelas, air, seperti itu. Atau data ini bisa juga biasanya dituliskan sebagai input dan output, atau masukan atau dan juga hasil akhir dari sebuah algoritma. Kemudian ini juga jarang digunakan. Dan yang terakhir ini adalah konektor. Kemarin banyak juga yang masih salah ketika membuat sebuah flowchart itu tidak cukup dalam satu halaman, itu biasanya digambarkan menggunakan panah melengkung, kemudian diarahkan ke flowchart di sampingnya atau di bawahnya. Itu tidak boleh. Harus menggunakan konektor atau penghubung. Di sini ada dua konektor yang bisa digunakan, yaitu konektor on page yang berbentuk lingkaran dan konektor off page yang berbentuk persegi atau segi 5 ini. Bedanya apa? Bedanya kalau konektor on page itu digunakan untuk menghubungkan flowchart yang masih berada dalam satu halaman. Masih dalam satu halaman yang sama. Kalau konektor off page digunakan untuk menghubungkan flowchart yang berada dalam halaman yang berbeda. Jadi kalau kalian menggambarkan flowchart dari atas ke bawah, kemudian kok tidak cukup, kalian bisa gambarkan di sampingnya kalau masih ada space atau ada ruang, tapi dihubungkan menggunakan konektor yang on page karena masih dalam satu halaman. Tapi kalau kalian menggambarkannya flowchart terusannya itu di halaman yang berbeda, kalian harus menggunakan konektor off page. Kita coba contohnya. Di sini ada algoritma sederhana yaitu membuat nasi goreng. Coba kalian perhatikan di awal dan di akhir itu selalu ada terminator. Di sini terminatornya kata-katanya adalah mulai, tapi di akhirnya kata-katanya adalah tuang ke piring. Ini adalah kondisi terakhir dari flowchart yang sedang dibahas. Boleh saja. Di akhir ini juga tuang ke piring ini juga bisa digambarkan sebagai proses, boleh. Kemudian di akhirnya ditulis sebagai akhir atau end, boleh. Nah, setelah dimulai dengan terminator, kemudian di sini ada berbagai proses dalam membuat nasi goreng, mulai dari menyalakan kompor sampai menuangkan garam secukupnya. Kemudian dicoba rasanya. Dan di sini ada sebuah decision.
Sekali lagi saya ingatkan bahwa decision itu adalah kondisi yang memiliki dua jawaban, antara ya dan tidak. Di sini adalah decisionnya, tulisannya adalah apakah kurang garam. Jadi ketika membuat sebuah nasi goreng, semua prosesnya sudah dilakukan. Langkah yang terakhir yaitu dicoba rasanya, kemudian di situ ada sebuah kondisi, kurang garam atau tidak. Kalau iya, kalau kurang garam, di sini maka ditambahkan garam. Kalau tidak, berarti sudah selesai. Jadi seperti itu. Membuat atau menggunakan decision seperti itu. Harus ada ya dan tidaknya. Apakah selalu ya-nya ke sini dan tidaknya ke bawah, atau ya-nya ke bawah, tidaknya ke sini? Tidak selalu. Tergantung kondisinya. Misalkan decision di sini isinya saya ganti. Kalau ini kan awalnya apakah kurang garam. Nah, misalkan saya ganti rasa asinnya sudah pas, misalkan seperti itu, atau garamnya sudah pas. Kalau iya, maka tuang ke piring, berarti iya-nya di sini, di sebelah sini. Tapi kalau tidak, kalau garamnya belum pas, maka ditambahkan garam. Bisa jadi seperti itu. Jadi tergantung kondisinya. Tidak selalu iya-nya ke bawah, tidaknya ke samping, tidak selalu. Dan tidak ini atau kondisi yang ke samping sini tidak selalu harus ada sebuah proses atau kegiatan lain di sini, enggak. Bisa saja ini kembali ke proses yang di atasnya, bisa saja. Kita coba contoh yang lain. Contohnya di sini adalah algoritma mengerjakan tugas daring. Selalu dimulai dengan terminator, jangan lupa. Dan diakhiri juga dengan terminator. Nah, kemudian setelah itu ada sebuah proses ketika kalian mengerjakan tugas daring, proses yang mungkin kalian lakukan adalah mengisi absensi. Kemudian proses selanjutnya yaitu menunggu tugas daring. Nah, setelah menunggu di sini ada decision, ada tugas. Kalau iya, maka kerjakan tugas. Kalau tidak, ya kembali lagi ke atasnya yaitu menunggu tugas daring. Atau bisa jadi kalian mungkin di sini pertanyaannya adalah tugas sudah ada. Kalau iya bisa kerjakan tugas, kalau tidak kembali ke sini. Jadi tergantung kondisi yang ada di sini. Penggunaan decision jangan sampai keliru. Kemudian penggunaan konektor. Nah, misalkan kalian menggambarkan sebuah flowchart ke bawah seperti ini, terminator, proses, kemudian decision, kemudian proses. Nah, jika sudah sampai bawah dan ini ternyata tidak cukup dalam halaman ini, kemudian ternyata di sampingnya masih ada ruang, dan kalian gambarkan di sampingnya, maka tidak boleh kalian tarik garis dari sini, kalian tarik garis kemudian dihubungkan ke atasnya sini. Ini yang sudah terjadi, ini tidak boleh dilakukan. Kenapa? Karena di sini ada simbol yang bisa digunakan untuk menghubungkan flowchart, yaitu adalah simbol konektor. Karena ini masih dalam satu halaman yang sama, maka konektor yang digunakan adalah konektor on page, yaitu yang berbentuk lingkaran. Di akhir sini saya harus dikasih konektor on page, dan di atas ini juga dikasih konektor on page. Apa maksudnya? Maksudnya adalah ketika kita membaca bahwa oh ini ternyata masih ada lanjutannya, yaitu adalah yang memiliki simbol A. Maka di sini juga harus dikasih simbol A. Jadi orang yang membaca tahu bahwa flowchart yang di samping sini adalah lanjutan dari flowchart yang sebelumnya. Jadi seperti itu. Jadi jangan sampai keliru menggunakan penghubung. Jangan karena kalian tidak cukup satu halaman, kemudian kalian langsung tarik garis ke atas ini menggunakan garis, gitu nggak boleh. Atau misalkan berbeda halaman, kemudian kalian di halaman selanjutnya kalian tuliskan lanjutan, misalkan seperti itu, tidak boleh. Kalau berbeda halaman berarti di sini menggunakan konektor yang off page, yang segi 5 tadi. Dan di dalamnya dikasih simbol, boleh A, C, X, B, macam-macam, terserah kalian. Yang penting simbol yang di sini tulisan yang ada di dalam simbol ini harus sama dengan yang ada di sini, harus sama. Kemudian kita coba
contoh yang lain, yaitu algoritma berangkat ke sekolah, flowchart berangkat ke sekolah. Di sini terminator awalnya tidak ditulis mulai atau start, tapi ditulis persiapan sekolah, boleh saja. Karena ini adalah kondisi dalam algoritma tersebut. Kemudian di sini ada mandi, sarapan, berangkat sekolah, kemudian yang terakhir yaitu sampai di sekolah. Nah, yang perlu kalian perhatikan di sini, kenapa di sini kok ada garis di pinggir dari simbol prosesnya? Ini adalah simbol subproses. Jadi kalau kalian membaca di sini hanya persegi panjang saja, maka itu adalah sebuah proses. Tapi kalau ada garisnya seperti ini, maka itu disebutnya sebagai subproses. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi di awal, bahwa subproses itu adalah proses yang masih bisa dijabarkan, masih bisa dibuat lebih detail lagi. Jadi kalau kalian membuat sebuah flowchart kemudian menggunakan subproses seperti ini, ya harus kalian jelaskan. Di mana menjelaskannya? Bisa di bawahnya. Nah, ini adalah subproses dari mandi. Jadi masuk kamar mandi, kemudian melepas baju, guyur badan, bersabun, kemudian bilas dengan air, sampai yang terakhir yaitu keluar kamar mandi. Ini adalah penjelasan dari subproses mandi. Di sini juga ada subproses sarapan. Ya harus dijelaskan juga di bawahnya, seperti ini. Mungkin yang pertama yaitu periksa makanan, kemudian sarapannya tersedia atau enggak. Kalau tersedia, kalau iya, langsung sarapan. Kalau tidak, mungkin masak terlebih dahulu. Atau bisa jadi ketika sarapan tidak tersedia, kalian langsung beli sarapan. Boleh saja. Kenapa? Karena sekali lagi saya tekankan bahwa dalam menyelesaikan suatu permasalahan, masing-masing individu pasti berbeda, tidak sama. Jadi seperti itu. Kemudian dalam menuliskan sebuah aktivitas di dalam sebuah proses, itu jangan kalian menuliskan berbagai proses hanya dalam satu simbol. Contohnya, misalkan di sini, kalian hanya menggunakan satu simbol persegi, kemudian kalian di dalam simbol itu kalian menuliskan 1. Masuk kamar mandi, 2. Lepas baju, 3. Guyur badan dengan air. Itu tidak boleh. Satu simbol hanya digunakan untuk satu aktivitas. Jadi seperti ini. Ada proses sampai seterusnya. Jadi seperti itu. Itu saja yang saya jelaskan untuk simbol atau penggunaan simbol dari flowchart, mulai dari terminator, proses, subproses, kemudian data, kemudian decision. Kenapa saya menjelaskan itu? Ya karena simbol-simbol itu yang sering sekali digunakan. Kalau simbol-simbol yang lain hanya terkadang saja digunakan pada saat ada kondisi-kondisi tertentu. Nah, di tugas yang minggu kemarin itu masih ada beberapa yang salah. Saya harapkan di tugas selanjutnya, dengan setelah melihat video ini, bisa sedikit memperbaiki pengetahuan kalian, sehingga saya harapkan tugas berikutnya dalam membuat flowchart itu menjadi lebih baik dan hasilnya tentunya lebih bagus. Dan juga saya ingatkan, jangan lupa sebelum mengerjakan tugas, segera diisi absensinya terlebih dahulu di Google Classroom. Sekali lagi, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian dan dapat menambah pengetahuan kalian tentang materi logika dan algoritma. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.